Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya Ahmad Fadli MPD, dosen program studi pendidikan biologi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita kenal dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Di program studi pendidikan biologi, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya struktur hewan, ekologi tumbuhan, evolusi, ekotoksikologi, dan biologi kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekologi hewan dengan kode Bio 228 yang terdapat di semester 6. Dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS, di mana 2 SKS berupa teori dan 1 SKS-nya lagi berupa praktikum, dengan total pertemuan 16 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ekologi hewan ini diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan interaksi antar hewan dengan lingkungan, baik itu lingkungan biotiknya maupun lingkungan abiotiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi sebaran maupun tingkat kelimpahan, dan dapat mengaplikasikan ilmu ekologi hewan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan. 2. Memiliki soft skill yang mendukung penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang biologi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memiliki sikap dan tata nilai yang berlaku umum hingga dapat hidup harmonis dengan lingkungan. Dalam mata kuliah ekologi hewan ini akan dikaji hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan yang akan meliputi hewan dan lingkungan dan faktor-faktor pembatasnya. Yang kedua, respon dan adaptasi hewan. Yang ketiga, habitat dan relung biologi. Yang keempat, makanan dan hubungan makan. Yang kelima, populasi dan faktor penentunya. Kemudian yang keenam, konservasi. 7, ekologi komunitas. 8, dinamika musiman. Dan yang ke-9, aplikasi ekologi komunitas. Adapun deskripsi dari mata kuliah ekologi hewan ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Dan untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa terlebih dahulu sudah mengambil mata kuliah taksonomi vertebrata dan struktur hewan. Konsep dasar ekologi hewan diberikan untuk diterapkan dalam kehidupan organisme dengan lingkungan, serta dampak terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ekologi hewan ini terdiri dari 4 komponen, yakni U1 untuk kehadiran, keaktifan, kuis, dan tugas-tugas dengan bobot nilai 30%. U2 untuk praktikum dengan bobot nilai 20%. Kemudian U3 untuk ujian tengah semester dengan bobot nilai 20%. Kemudian yang terakhir U4 untuk ujian akhir semester dengan bobot nilai 30%. Adapun sistem yang akan saya gunakan kali ini adalah sistem DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery artinya saya akan menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Kemudian interaction maksudnya adalah aktivitas komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik, dalam hal ini antara dosen dan mahasiswa. Kemudian assessment adalah proses evaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Berikut ini akan ditampilkan proses pembelajaran pada pertemuan ke-6 dengan materi tentang adaptasi dan respon makhluk hidup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke. Baik, tolong diperhatikan bahwa minggu lalu kita sudah membahas terkait masalah apa itu ekologi dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang adaptasi dan respon makhluk hidup. Nah, sebelum kita lanjut dengan materi adaptasi dan respon makhluk hidup, di depan kalian sudah ada gambar yang sengaja saya taruh di situ. Itu kalian kenal enggak dengan hewan yang ada di depan ini? Yang ini apa nih? Apa alasannya kenapa saya tampilkan bunglon? Satu orang. Karena dia itu bisa dengan beradaptasi. Oke, ada orang lagi? Ayo, yang lain. Selain itu apa? Cukup? Oke. Jadi hari ini kita membahas tentang adaptasi dan respon makhluk hidup. Perkuliahan kita hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi dan respon hewan atau makhluk hidup. Jadi selanjutnya, nah, sengaja saya mau singgung kembali apa itu ekologi ini. Ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, atau biasa kalau saya sebut itu kita mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Kenapa saya bilang rumah tangga? Bukan berarti bentuk fisik rumah, bukan, melainkan bagaimana kita mempelajari seluk-beluk daripada makhluk hidup itu sendiri. Tentunya dengan materi kita pada hari ini yaitu hewan. Ya, oke, selanjutnya. Nah, tadi saya bilang yang pertama adaptasi. Apa itu adaptasi? Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Jadi sekali lagi dia harus beradaptasi kalau mau dia itu terus hidup. Ada apa namanya keturunannya atau dia mampu bertahan hidup, dia harus melakukan adaptasi. Kalau seandainya hewan tidak beradaptasi, bagaimana ceritanya? Otomatis akan punah dengan sendirinya. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu jenis-jenis adaptasi? Oke, jom. Ya, silakan. Adaptasi itu ada yang bisa yaitu adaptasi, di mana adaptasi itu perubahan bentuk dan bentuk dari institusi. Oke, cukup. Oke, ada lagi yang lain selain adaptasi morfologi? Silakan angkat tangan. Silakan. Nama adaptasi lain dari yang disebutkan kawan di gambarnya ada juga yang namanya adaptasi perilaku. Jadi mana adaptasi perilaku itu adalah penyesuaian kalau hewan sesuai dengan lingkungan. Yang ketiga, silakan. Yang ketiga itu ada namanya adaptasi psikologi, di mana terjadi penyesuaian atau perubahan hidup manusia yang menyesuaikan dengan lingkungan. Tadi sudah disampaikan sama teman-temannya bahwa adaptasi itu ada 3. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Oke. Jadi kita bahas satu persatu apa itu adaptasi morfologi, contohnya seperti apa, adaptasi tingkah laku contohnya seperti apa, kita akan bahas selanjutnya. Jadi nih, morfologi atau adaptasi morfologi itu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh
untuk kelangsungan hidupnya. Jadi diperhatikan, jadi ada alasan tersendiri hewan itu kenapa melakukan adaptasi morfologi itu. Supaya apa? Sekali lagi untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi tidak ada alasan lain selain untuk melangsungkan hidup. Bayangkan kalau misalnya taruhlah kita sebagai manusia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, apa yang terjadi? Biasanya kita kaum minoritas didiskriminasi. Karena apa? Sekali lagi kita tidak mampu melakukan adaptasi. Makanya kalau kita dalam bermasyarakat juga kita harus mampu beradaptasi. Seperti apa budaya yang ada di sana yang kita harus ikutin. Jangan kita main saya yang paling benar pokoknya ini, tidak bisa. Jadi makanya kita sebagai makhluk hidup juga melakukan adaptasi. Begitu juga dengan hewan. Jadi untuk menyesuaikan diri, hewan itu menyesuaikan diri melalui perubahan bentuk organ tubuh. Supaya apa? Bisa melangsungkan hidupnya. Contoh, nih, jadi bentuk paruh burung, diperhatikan nih, sama enggak bentuk paruhnya gambar A, B dengan C? Kenapa dia beda? Oke, fungsinya ya. Jadi yang satunya paruh bebek itu berbentuk melebar dan memiliki gerigi untuk menyaring makanan dari air atau lumpur karena memang habitatnya atau nyari makannya di lumpur. Kemudian paruh elang, kenapa dia tajam, kuat, runcing, agak membengkok? Fungsinya apa? Untuk menggoyak makan karena dia pemakan daging. Kemudian yang terakhir ada paruh ayam pendek, tebal dan runcing untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Selanjutnya saya kasih. Nah, di sini bentuk paruh burung. Di sini ada pelikan, itu panjang berkantung besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan di sini. Jadi di sini bisa dianu. Kemudian ada kolibri panjang, kecil, dan runcing untuk mengambil madu dari bunga. Ini sekali lagi bentuk adaptasi daripada morfologi. Nah, untuk ini kaki, diperhatikan, sama enggak? Kaki ayam dengan kaki bebek? Beda ya? Jadi tidak akan sama, karena apa? Fungsinya. Untuk memperoleh makan itu berbeda. Apa makanan yang dimakan itu juga berbeda. Sehingga menuntut mereka berubah atau beradaptasi dengan morfologi mereka. Contoh, kakinya tuh. Kalau ayam itu seperti apa? Tuh, diperhatikan tuh. Kalau misalnya bebek itu berbentuk ada selaputnya untuk berenang. Kemudian itu kaki elang, sekali lagi ya, ini kayak dia mau apa sih namanya, ya mencengkram itu, karena dia akan mengambil mangsa atau makanannya itu sambil terbang. Oke, selanjutnya, nah di sini ada bentuk kaki sudah tadi. Selanjutnya ini diperhatikan untuk sike mulut serangga. Ini diperhatikan nih. Jadi mulut belalang itu berbeda sekali dengan lalat. Karena belalang itu menggigit, sementara lalat itu menjilat. Selanjutnya adaptasi fisiologi. Jadi adaptasi fisiologi, penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk sekali lagi bisa bertahan hidup. Jadi kerja-kerja organ tubuhnya ini
dia akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi makanan mereka. Saya ambil contoh. Nih, sistem pencernaan khusus pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia yang memakan rumput ini berbeda sekali bentuk organ sistem pencernaannya dengan hewan yang memakan atau karnivora, pemakan daging. Jadi kalau yang memakan rumput, perhatikan nih, mulai dia masuk dari esofagus, dari mulut, mereka prosesnya langsung ambil melalui esofagus, kemudian dibawa ke rumen. Rumen inilah ada bakteri yang membantu proses menghancurkan makanan, karena sekali lagi rumput-rumputan itu atau daun-daun itu biasanya dia mengandung sel selulosa yang sulit dicerna oleh usus. Kemudian masuk lagi ke retikulum. Nih, masuk ke retikulum. Nah, di sini disaring dulu apa yang mungkin ada yang belum sempurna daripada makanan yang harus dikunyah lagi ke mulut. Nih, perhatikan. Di retikulum, nih, masuk ke mulut lagi. Jadi masuk ke mulut lagi. Nih, perhatikan nih. Retikulum masuk ke mulut lagi. Nah, setelah dia masuk ke mulut, dia kunyah lagi, masuk lagi ke tahap abomasum. Nah, di abomasum inilah sekali lagi barulah dia dikirim ke intestino atau usus sejati biasanya disebut. Kemudian di usus sejatilah disebar makanan yang sudah mengandung energi dan sebagainya masuk ke tubuh. Sisanya ampasnya masuk ke mana? Apa sih namanya? Anus. Jadi dibuang langsung. Jadi sekali lagi berbeda proses makan kita dengan sapi atau unta atau apa lagi? Kambing, domba. Itu sama dia. Kalau kita atau nanti kita akan coba lihat bagian organ sistem pencernaan yang ada di burung misalnya, itu berbeda sekali. Karena sekali lagi kalau hewan pemamah dia itu biasanya dia harus punya proses makannya itu 2 kali. Diperhatikan untuk lebih jelasnya penjelasan yang tadi, tolong disimak video berikut ini. Omasum membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Jenis lambung yang terakhir adalah abomasum atau perut masam. Fungsinya untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Setelah dari abomasum, makanan dibawa ke usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa dari proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Jadi adaptasi tingkah laku ini penyesuaian tingkah laku hewan atau makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Sekali lagi dalam rangka supaya dia terhindar daripada predator atau musuh atau yang mengancam. Nih, contohnya ada mimikri atau biasanya bunglon. Kalau misalnya dia tinggal atau singgah di daun yang warna hijau, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Kulitnya berubah menjadi warna hijau. Kalau dia misalnya sebaliknya, dia singgah di daun yang kering atau yang warna coklat, maka dia akan berubah menjadi coklat. Kemudian di sini ada
autotomi namanya. Autotomi itu adalah pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Contohnya pada cicak. Jadi kalau kita biasanya mau nangkap cicak itu biasanya ekornya dilepas. Supaya apa? Ya untuk mengelabui musuh atau predator. Dikira cicaknya itu, padahal cicaknya sudah pergi. Jadi yang ditangkap itu adalah ekornya. Apakah ekornya bisa tumbuh lagi? Bisa. Oke. Sebelum kita lanjut dengan materi selanjutnya, ada enggak pertanyaan dari kalian? Silakan Novi. Pertanyaannya, kan selama ini kita tahu kalau kita nggak dengan air. Kalau makhluk hidup bisa merespon hubungan atau bisa merespon hubungan pada saat ini, apakah itu berarti bahwa mereka bisa memilih? Jadi tadi sudah Saudara Muhibbi bertanya, kalau seandainya makhluk hidup itu bisa merespon lingkungan, apakah dia bisa memilih tempat hidupnya? Jadi pertanyaannya sangat bagus. Jadi sekali lagi, hewan itu meskipun dia bisa merespon lingkungannya, namun dia tidak bisa memilih tempat hidupnya. Karena apa? Dia itu tidak seperti manusia. Jadi hewan itu hanya punya insting. Tahu insting? Jadi naluri. Jadi memang tempatnya dia hanya bisa merespon lingkungannya, namun tidak bisa menentukan jalan hidupnya kayak manusia. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Novi tadi. Kan kita tahu nih, ada ikan atau ikan itu biasanya kan dia tidak bisa pisah dengan air karena memang hidupnya di air. Nah pertanyaannya itu, ada enggak ikan yang berbulan-bulan itu pisah dengan air? Ada enggak? Apa contohnya? Dan sapu-sapu. Jadi ada jenis ikan itu namanya langfish, itu terdapat di Australia dan di Amerika. Itu biasanya dia kalau sudah, karena memang hidupnya di rawa, biasanya kalau musim panas itu rawanya kering, sehingga mau tidak mau dia melakukan hibernasi atau beradaptasi. Bagaimana caranya? Dia akan masuk ke lebih dalam lagi untuk di tanah itu, kemudian dia mengeluarkan cairan di sekelilingnya untuk menjaga diri supaya tidak ada predator yang akan memakannya. Disitulah dia prosesnya hibernasi atau tidur panjang. Jadi sekali lagi, ada dia jenis ikan yang memang bisa berbulan-bulan tanpa. Baiklah, tadi sudah jadi tanya jawab. Saya lanjut dengan materi selanjutnya yang terakhir, yaitu perilaku reproduksi. Yaitu dalam perilaku reproduksi biasanya seekor hewan jantan bertarung dengan jantan lain agar dapat menguasai si betina dan dapat melakukan perkawinan untuk berkembang biak. Jadi ini contohnya. Namun yang menariknya itu di sebelah kiri itu justru ini terjadi pada manusia. Jadi biasanya kalau di hewan itu terjadi antara jantan dengan jantan untuk merebutkan betina supaya mereka bisa melakukan proses perkawinan. Ini malah terjadi pada manusia yang berpikir. Malah yang terjadi itu siswi atau betina lah, itu memperebutkan laki-laki atau jantan. Gila enggak? Gila ya. Jadi, baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetapi sebelum saya tutup, saya minta dua orang untuk menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini.
Siapa yang bersedia menyimpulkan atau saya tunjuk aja langsungnya? Kuliah, silakan maju ke depan untuk menyimpulkan apa yang kita bahas pada hari ini. Oke, terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk kuliah. Selanjutnya saya minta satu orang lagi untuk menyimpulkan. Lina, silakan. Yang telah kita tahu yaitu ada tadi ada 3 macamnya, yaitu morfologi, fisiologi, dan perilaku. Dan setiap makhluk hidup harus memiliki morfologi itu adaptasi agar melindungi dirinya dari serangan musuh atau lain sebagainya. Baik, terima kasih Lin. Silakan duduk. Kita beri aplaus dulu untuk Lina. Baik, terima kasih. Tadi sudah sampai kita ke terakhir di pembelajaran. Saya berharap sekali lagi di perkuliahan selanjutnya lebih semangat lagi. Dan tadi sudah disimpulkan, saya tambahkan sedikit terkait masalah apa yang disimpulkan tadi. Sekali lagi, kalau kita mau bertahan hidup, itu kita harus melakukan adaptasi. Jadi kita harus tahu kondisi kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa, supaya apa? Kita bisa bertahan di suatu lokasi atau tempat. Begitu juga hewan. Jadi dia melakukan adaptasi lingkungan supaya apa? Dia bisa bertahan hidup. Jadi sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini, silakan diperhatikan tugas kalian di rumah, yaitu masing-masing kelompok membuat tugas berupa makalah. Jadi kelompok yang sudah terbentuk di pertemuan sebelumnya, yaitu ada 4 kelompok. Kelompok pertama itu membahas adaptasi morfologi, kemudian kelompok kedua adaptasi fisiologi, kemudian kelompok ketiga itu tingkah laku. Jadi kalian akan membuat makalah, isinya itu seperti apa adaptasi morfologi, contoh hewannya seperti apa yang berubah di situ, silahkan ditulis dalam makalah kalian masing-masing. Begitu juga di kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.